Oke brother, balik lagi sama gue William. Kali ini kita di episode 3-nya React The Bike Show. Kali ini kita bakal nge-react salah satu motor yang unik, karena ini bukan motor yang pakai sistem motor bakar internal combustion. Dia pakai penggeraknya listrik, elektrik. Ya, jadi motor ini adalah SM Sport E-Classic. Secara looknya ini hampir mirip sama pendahulunya, kakaknya yang pakai penggerak internal combustion, pakai mesin bensin, yaitu SM Classic. Sekarang kita lihat deh motornya kayak apa. Oke, jadi ini motornya nih, E-Classic. Mungkin I-nya menggambarkan elektriknya ya, elektrik klasik. Secara look hampir mirip-mirip sama kayak yang si SM Classic, cuma di sini dia nggak ada knalpotnya. Terus swing armnya ada penutupnya nih, bedanya itu. Terus bagian engine yang harusnya ada blok kanan kiri, blok kopling dan blok magnet, ini dikasih cover yang mirip sama warna bodinya. Terus si footplate karet yang tadinya yang di kanan itu untuk pedal rem itu hilang, jadi footplate. Jadi kaki kita semuanya full napak, nggak cuman kayak sedikit aja di footplate, jadi lebih lebar. Masalah jok tetap sama. Terus sein juga tetap LED semua. Bagian kop mesin, head mesin, yang harusnya ada bagian head mesin, ini ternyata dikasih cover juga. Jadi motornya tetap kelihatan padat meskipun motor listrik. Kadang kan kita lihat tuh ada motor listrik yang kelihatannya kosong-kosong, bodinya segala macem. Depan tetap pakai upside down, velg tetap 17-17 dengan ruji yang banyak. Cuma di sini agak beda nih di belakang. Karena ini memang motor listrik, akhirnya hub belakang, si tromol belakang ini dia bukan pakai hub biasa yang pakai penggerak rantai segala macam, tapi dia pakai hub yang ada motornya. Jadi si brushless dynamonya ditaruh di bagian belakang, brushless motornya. Bagian depan tetap sama seperti SM, pakai rem hub yang udah jarang kita temuin. Padahal itu kesannya sangat klasik, dan rem tromol itu punya kelebihan tersendiri karena tidak mudah selip. Terus si drum brake ini nggak gampang kotor karena semuanya ketutup. Jadi meskipun ini drum brake, kalau menurut gue sih tetap masuk dan kesan klasiknya tetap dapat. Apalagi ditambahin pakai ruji yang jumlahnya 2 kali lipat dari ruji yang biasa. Terus ada aksen-aksen kayak semacam plat metal di spakbor depan sama di axle bagian belakang. Itu ketika kita ngambil si E-Classic, kita langsung dapat keranjang bagian depan yang ini nggak akan ada sih kalau kata gue. Kita beli motor produk yang lain dapat langsung keranjang depan, itu mungkin pasti bakal nambahin sendiri gitu loh. Nah ini looknya dari depan udah kece banget sih, cup banget. Jadi memang karena genetiknya cup, dia tetap mengedepankan style cupnya dia, tapi dengan penggerak elektrik tadi. Ini cakep banget sih. Di bagian leg seal tadi ada sakunya, tetap fungsional, dan si jok depan tetap terlihat kayak punya tangki, yang padahal sebenarnya ini buat storing. Berdasarkan spesifikasinya, motor yang dipakai ini menghasilkan tenaga sampai 1500 watt. Terus baterai yang dipakai ini cukup gede karena jarak tempuh yang bisa dicapai motor ini dalam satu kali pengecasan penuh itu 120 km. Pengecasannya itu cuma 8 jam, malah bahkan time-nya nggak nyampe 8 jam. Nah, ini kan tergolong produk yang baru nih, jadi mungkin belum banyak orang yang custom. Padahal si E-Classic ini sangat customizable, bisa dirubah banget. Ambil paling gampang dari saudaranya aja, si SM Classic. SM Classic ini ada yang di custom jadi kayak gini nih. Nah, dari SM Classic ini dia di custom jadi cup trail ya. Cup ini depannya pakai velg yang velg bawaannya, bannya diganti jadi ban dual purpose, atau mungkin lebih dibilang ban off-road ya, karena memang tahunnya agak gede-gede. Terus ini size-nya tetap sama sih, yang belakang lebih gede, cuman tetap 17-17. Terus si knalpot ini dibikin naik ke atas seperti layaknya cup trail. Terus buat ngindarin orang kena, itu dikasih grab. Terus si leg shield-nya dikasih aksen-aksen lubang ini, cakep banget. Lampunya dipindah ke depan, dimajuin, terus dikasih ring bracketnya ini pakai LED lagi. Stangnya diganti pakai yang stang-stang naked ya, maksudnya nggak ada covernya, ditelanjangin semua. Speedometer pindah. Joknya juga diganti meskipun tetap pakai single seatnya aslinya, dan belakangnya dikasih back rack. Terus bedanya kalau E-Classic tadi kan dia nggak punya knalpot, jadi nanti look kanan kirinya bakalan lebih bersih. Sistem cara kita bawa motornya kan matic tuh, bakalan lebih enak.
Dan motor-motor listrik dia nggak ada delay. Jadi bener-bener torsinya tuh pasti kena banget. Jadi cocok banget dibikin cup trail juga. Oke, next foto. Nah ini, jadi SM Classic dan SMI Classic itu si jok passenger seatnya bisa kita lepas. Biar apa? Biar bisa seperti ini. Kita kasih dia back rack belakang, atau kita ganti box segala macam yang pastinya bakal lebih fungsional. Jadi barang-barang ini bisa kita terapin juga di e-classic. Cakep nggak tuh? Maksudnya kalian pakai harian, motornya nggak ada suaranya, lebih go green juga kan? Tetap kece, tetap klasiknya dapet. Cakep sih. Oke, ada lagi. Oh ini klasik 110 dari SM juga, SM 110 klasik. Ini dengan konsep yang sama, semi scrambler ya berarti ya. Pakai pelek yang sama depan belakang, cuman ini dikasih warna hitam, depannya pakai upside down tetap, spakbor depan dirubah, terus ini rack depannya tetap dipasang, setang sama juga dibuka semua, speedometer diganti pakai yang lebih kecil, joknya kayaknya tetap pakai yang sama sih ini, cuman mungkin dia diganti kulitnya doang ya. Knalpot tetap di bawah kalau ini, cuman movernya diganti, pasti juga suaranya bakal enak sih. Terus bagian lampu depan ini dia dibikin LED single dan nonjol di depan gini, lebih gahar juga sih. Bagian spakbor belakang ini dirubah biar looknya dapat scramblernya, jadi kayak stop lamp itu dipindah ke atas, terus seinnya juga dipindah di kanan kiri. Cakep. Dan ini gue juga yakin konsep ini bisa diterapin di e-classic. Yakin itu pasti bisa, dan looknya juga bakal nggak kalah cakep, tetap padat-padat juga. Oke. Nah ini yang tadi motor si yang merah itu yang ada back racknya, kalau look dari jauhnya seperti ini. Motornya bukan motor yang gede banget, enggak, tetap cup series yang emang commuter bike, kalian bisa pakai kemanapun, pasti juga enteng karena kalau setahu gue beratnya tuh cuma 72 sekian kilo. Nah terus, karena tadi kan bilang motor ini baru rilis, akhirnya belum banyak orang yang bisa custom. Karena motornya memang belum banyak yang pakai ya di Indonesia. Kalau di sana-sana mah udah banyak, udah pada pakai semua. Beberapa konsep yang bisa kita pakai di SMI Classic, misalkan konsep ini bisa diterapin di SMI Classic dan bakal lebih padat. Kenapa? Nggak ada rongga di antara leg shield sama mesin. Karena tadi si mesin udah di cover. Terus di depannya, keranjangnya kan udah dapet tuh, dia dapat keranjang. Tinggal selera kita, mau kita gedein atau mau kita kecilin atau mau kita lepas juga nggak masalah. Lalu di bagian kokpit. Di bagian kokpit biasanya kalau misalkan kap-kap komuter yang ala-ala Jepang banget gitu-gitu, biasanya dikasih windshield. Kayak di sini nih, ini kan dikasih windshield nih. Itu juga bisa banget di e-classic. Si e-classic ini pasti bakalan minim getaran. Oke, next. Oke. Ini ada juga street cup lagi. Cuman ini lebih ke street cup yang kesannya gambot, bobber. Bannya tetap pakai 17. Peleknya tetap pakai 17. Ban 17, cuman ini size bannya yang digedein. Apakah bisa diterapin di SMI Classic? Pasti bisa. Soalnya apa? Motor SMI Classic sama motor SM Classic itu kan genetiknya tadi gue bilang sama. Otomatis bannya pun ya mirip-mirip, bisa kita tukar-tukar gitu loh. Cuman bagian belakangnya nih agak hati-hati. Soalnya bagian belakang tadi gue bilang ada motornya, brushless motor. Oh iya, dari tadi rata-rata yang pakai emang orang-orang luar ya, maksudnya ya berarti terbukti juga bahwa cup itu emang tren yang nggak mati juga. Oke, next. Wah, ini sih bisa dipakai buat belanja sayur nih. Depan tetap ada keranjang, pakai windshield juga, side back-nya ada, dikasih pengikat juga. Ini diterapin di e-classic bisa banget sih harusnya. Dikasih side back juga cakep, jok belakang tetap dipasang, cuma tinggal dikasih kayak tali-tali buat ngiket barang juga masih masuk. Windshield tadi gue juga bilang bisa dipasang. Keranjang depan dipasang juga masih oke. Oke, next nih. Dari bagian belakang. Bagian belakangnya dari cup ini dikasih kayak semacam tas duffel bag mungkin ya. Ini juga bikin si cup jadi lucu sih, kayak tetap fungsional, kerennya dapet.
Dan ini pasti bakal bisa diterapin di SMI Classic. Terus bagian kaki, di sini memang pakai velg case wheel. Tapi kalau menurut gua bakalan lebih kesan klasiknya ya. Dapatnya itu kalau misalkan dia pakai spoke wheel atau bisa juga pakai wheel dog. Oke, next. Wah ini nih. Ini stylenya tetap cup juga. Cuma ini bagian tankinya dia dirubah sama di tang. Spionnya tetap bisa pakai yang kayak ini klasik ya. Jadi intinya style ini pun tetap bisa diterapin di SMI Classic. Terus nanti pastinya knalpotnya nggak akan nonjol-nonjol gitu, pasti bakal lebih clean. Nah ini lucu nih. Ada aksen-aksen keranjang dari rotan. Kan tadi kan kalau si SMI Classic itu udah dapat keranjang juga tuh, cuman bahannya metal ya. Itu bisa kita lepas kan. Ketika lepas dan dikasih keranjang yang rotan-rotan gini, ini bakalan lucu banget juga sih, kayak nah tuh kan. Apalagi ada bebeknya di depan gini kan. Imut banget sih ini sih. Cocok banget buat yang mbak-mbak mau jalan-jalan kemana-mana, pasti bakal eye-catching banget diliatin orang. Terus ini si cup yang ini tetap jok belakang ada, passenger seatnya ada, dan dikasih back rack lagi. Oke, lucu juga. Nah ini kan tuh opa-opa Korea yang pakai. Ini apakah bisa diterapin juga? Bisa banget. Tadi kan udah dijelasin juga kayak rak depan, terus windshield segala macem, tetap bakalan masuk, bakalan aman, bakalan cakep, dan tadi lebih padat karena ada covernya dan nggak geter. Oke, ini juga style yang sama dan penambahannya ini nih ada nih keranjang bagian leg shield. Cuma si SMI Classic ini kan udah dapat pocket tuh di belakang. Jadi kalau mungkin untuk mengejar look oke-oke aja ya dikasih tambahan. Cuman secara fungsional kalau menurut gue pribadi udah fungsi sih cukup banget. Apalagi di E-Classic itu dia ada charging portnya. Jadi kalian nggak usah takut kehabisan baterai device kalian. Jadi ada USB port buat ngecharge HP, ngecharge segala macam lah, bisa di situ, aman juga kok. Ini juga lucu nih. Kayak penambahan stiker-stiker di leg shield-nya juga nambahin kesan yang berbeda. Depannya tetap pakai keranjang. Ini tetap juga ada ditambahin pocket-pocket juga. Kalau SMI Classic udah langsung dapat tuh pocketnya. Ini juga pakai windshield juga yang lebih tinggi lagi dan tetap bisa, tetap aman. Dikasih phone holder juga masih oke, masih aman sih, cakep juga. Oke, itu beberapa tadi yang hasil-hasil modifikasi dari genrenya cup. Nah, genre cup ini bisa diterapin di SMI Classic maupun SM Classic, yang elektrik maupun yang internal combustion ya, tetap bisa di custom sesuai dengan selera kalian. Kalian butuh apa, misalkan butuh rak depan atau butuh keranjang atau butuh back rack untuk bawa barang, sangat bisa. Jadi kalau kata gue sih sangat fungsional banget motor ini. Kalian pakai buat kerja, entah itu main doang, entah itu nongkrong, tuh tetap catching satu. Kedua, fungsional. Itu paling enaknya dari si ini. Terus kalian nggak butuh ngantri di pom bensin buat ngisiin bahan bakar. Kalian cuma tinggal ngecas aja di rumah, udah kelar. Ketiga, nggak geter, nggak berisik juga. Jadi buat kalian yang suka pulang malam-malam nih, aman banget, nggak mungkin diomelin tetangga. Oke, mungkin segitu dulu React the Bike Show dari gua episode 3 tentang SMI Classic ini. Kalau kalian penasaran sama SMI Classic ini, mau itu yang ori atau itu yang custom, atau kalian pengen custom, pengen konsultasi segala macam, kalian bisa datengin The Biker Shop terdekat di kota-kota kalian.